Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita teruskan untuk pertemuan malam hari ini kajian Fathul Qarib. Faslun fi ahkamis salbi wa qasmil ghanimah. Faslun utawi iki ku fasal suwiji. Fasal ini menerangkan fi ahkami salabi kang tetep ing nerake hukume bondo dedelan. Salab itu ketika membunuh musuh kemudian musuh itu membawa harta, inilah salab. Wa qismil ghanimati lan bagi piro-piro bondo jarahan, membagi harta rampasan perang. Ini kalau tiba perang nanti ada harta salab, ada harta ghanimah. Ya, ini untuk bahan pengetahuan kita. Fahadal faslu mongko taikala fasal. Waman langsung. Waman utai sapane wong, siapapun orang, iku qatala mateni sapa man. Membunuh qatilan ing wong kang den pateni, membunuh seseorang. Ketika perang ini, Oktiya mongko den paringi sapa man, orang yang membunuh, salabahu ing harta dedelane qatil. Fathil lam kana fathil lam. Bisyarti kaunil qatil kelawan syarat anane wong kang mateni, dengan syarat adanya yang membunuh ini, iku musliman muslim, orang Islam. Zakaran kana iku lanang anane qatil au unsa tawadun. Baik itu laki-laki atau perempuan yang membunuh ini. Hurran iku merdeka au abdan atau kawula. Syarratahu padha nyaratake ing salab sepal imamu imam lahu maring man qatala awla atau ora syarratahu. Jadi barang siapa yang membunuh seorang ketika di perang, maka harta yang ada di seorang yang dibunuh itu tadi namanya harta salab. Mungkin bajunya atau uang yang di saku bajunya itu dan sebagainya, maka buat yang membunuh. Dengan syarat yang membunuh itu harus orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka atau hamba ya, disyaratkan oleh imam ataupun tidak. Intinya orang yang membunuh itu orang yang berhasil membunuh musuh itu tadi ketika perang antara kafir dan muslim, maka berhak untuk mendapatkan harta salab. Wassalabu tawi salab, hartanya ini, ikusia bulqotili, pakaiannya orang yang dibunuh, pakaian orang yang dibunuh, kafir yang dibunuh pakaian. Allati alaihi, kang ingatase qatil, pakaian yang sedang dipakai. Wal khufu lan khuf, muzah, sepatu. Waron lan ron itu deker yang dipakai di lutut. Wa huwa iku khufun muzah, sepatu bila qadamin lawan tanpa delamaan. Ya, seperti sepatu tapi tanpa di alas kaki. Artinya hanya dipakai di betis. Yul basu kang den nggo peron lisaki maring kan betis fakot halep loko. Deker kalau jelas sekarang itu. Walatul harbilan alat perang. Wal markubi lan wal markubulan tumpaan. Kendaraannya. Berarti kalau dulu ya kuda. Kalau sekarang mungkin menggunakan apa? Kendaraannya. Allazi qatala kang perang sapa qatil alaihi ngatasé markub. Di mana orang yang dibunuh itu perang menggunakan itu. Au amsakahu utawa ngeker sapa qatil ing markub bi inanihi kelawan kendaline markub.
Wasarja atau aba-abae, wali jami atau kendaleni apa ya kendal apa tali kekang. Wa maqudud dabati lan dadunge talinya hewan tunggangan yaitu kuda atau apalah. Wasiwari lan gelang, watuk pulan kalung. Watukilan kalung, wal mintokoti lan sabuk. Wahyauti mintokoh iku allati yusyaddu kang den taleni biha kelawan mintokoh apa al wasatu weteng. Wal khotamu lan ali-ali cincin. Wan nafaqatu lan nafaqah mungkin uang allati ma'hu kang sertane kotil. Wal jani batulan jaran kuda allati tuko tukang den tuntun apa alati mahu serta kotil. Jadi harta salab ini apa saja bisa berupa sepatu, ya, deker, kemudian alat-alat perang, kendaraannya yang dipakai untuk perang atau kendaraan yang tidak dipakai tapi di dipegang. Kemudian gelang, mungkin kalau pakai gelang, atau kalung kalau pakai, atau sabuk, cincin, bahkan uang bekalnya bekal yang di saku katakan, atau kuda yang tidak dinaiki tapi hanya dituntun oleh kotil, itu semua adalah salab, harta dedelan. Itu dimiliki langsung oleh yang membunuhnya, dihaki oleh yang membunuhnya. Wa inna ma yastahiqu ang pistine ngehaki sapa al-qatilu wong kang mateni salbal kafiri ing dedelane wong kafir. Idza gharar nalikane nandangi sapa qatil binafsi kelawan awak dheweke qatil. Halal harbin dalam nalikane perang. Fi qatlihin dalam mateni kafir. Dia orang yang membunuh itu menghaki harta dedelannya orang kafir tadi ketika dia memang melakukan itu sendirian pada saat perang dengan membunuhnya. Bihaisu yakfi kelawan sekiranya nyukupi sapa qatil biruku bihadal gharari kelawan nandangi ikilah tipu daya bi syarra dalikal biruku bihadal gharari kelawan nandangi ikilah gharar ya syarra dalikal kafiri ing alane mengkono wong kafir. Artinya dia mampu untuk melawan kemudian sampai membunuhnya ya gitu loh. Falo qatalahu mongko lamun to mateni sapa qatil ing kafir kalau dia membunuhnya wa huwa hale utawi kafir iku asirun boyongan tawanan kalau membunuhnya tapi dia orang kafir itu sudah posisi sebagai tawanan auna imun utawa wong kang turu berarti dilimpe atau ditunggu lengahnya kemudian ketika tidur dibunuh katakan qatalahu tamateni sapa qatil ing kafir ba'da inhizamil kufarin dalam sakwise keplayune pira wong kafir atau membunuhnya setelah orang-orang kafir melarikan diri berarti dia sendirian katakan maka fala salba karena salab iku maujud lahu kadue qatil maka tidak ada harta dedelan kalau seperti tidak ada harta salab kalau kondisi seperti itu nanti masuknya ghanimah hartanya karena perang sudah hampir usai. Kenapa kemudian ada harta salab? Ya untuk sebagai karena dia berhasil untuk membunuh maka imbalannya harta yang ada pada orang itu maka menjadi milik yang membunuh. Kalau terjadi perang yang seperti itu. Wa kifayatu syarril kafiri utawi kecukupane alane wong kafir iku ayyazila yen to ngilangi sapa qatil imtinaahu ing kekuatane kafir. Kayaf kaya enten nyuplik sapa qatil ainaihi ing lipat lorone kafir. Aw yaqta atau nugel sapa qatil yadehi ing tangan lorone kafir. Aw rijlahi ta sikilane kafir. Nah itu contoh-contohnya seperti itu. Nah, artinya kemampuan dia bisa
mencukupi untuk menghilangkan kejelekannya orang kafir, artinya dia bisa mencegah, ya, mencegah dengan kekuatannya, dia bisa melakukan memotong tangan dan sebagainya. Artinya dia benar-benar bisa perang dengan imbang, kemudian dia dilawan dan dia menang, intinya seperti itu. Kalau dalam kondisi yang sudah tertawan kemudian dibunuh, atau dalam kondisi orang sedang tidur kemudian dibunuh, atau perang itu tidak ada harta salab. Sekarang ghanimah. Wal ghanimah itu tadi ghanimah. Nah, carahan ini. Kata rampasan berarti. Lughatan dalam lughati iku ma'khudatun dan alab diambil minal ghanami saking kata ghanam. Wa huwa ghanam iku ar-ribhu pati. Kalau secara bahasa saja ini. Wa syara'an utai ghanimah secara syar'i, adapun ghanimah secara syara iku al-malu bondo, adalah harta. Al-hasilu kang hasil. Harta itu hasil lil muslimina kadue wong Islam kabeh. Bagi orang Islam banyak ya, muslimin. Hasil dari mana? Min kufari ahlil harbi, saking piro-piro wong kafir ahli perang. Ya, di hasilnya itu dari orang-orang kafirnya pas ahli perang itu. Bikitalin kelawan perang, wa ijafi khalin lan negara kejaran. Oh ibilin atau onta. Perang atau dan apa? Ya perang berkuda atau naik kendaraan ataupun berjalan kaki lah, intinya perang. Wa kharajalan kejaba bi ahlil harbi, kelawan ahli perang, pengecualiannya ini adalah apa al malum harta benda, al hasilu kang hasil minal murtadina saking orang-orang murtad. Beda lagi kalau orang murtad. Kalau dia benar-benar orang kafir, kalau murtad itu pernah Islam kemudian keluar. Fa innahum mal malul murtadin al mal al hasil minal murtadin iku fa'un harta fa'. Beda lagi, nanti ada keterangan di belakang tentang fa'. La ghanimat, la ghanimatun itu ghanimah. Bukan ghanimah, ini harta fa' kalau yang dari murtadin. Di ghanimah itu khusus dari orang kafir. Wa tuqsamulan dan bagi apa ghanimatu banda ghanimah. Ba'da dzalika dalam sakwise mengkono ngetokake salab, setelah mengeluarkan salabnya, artinya harta yang ada dalam dirinya orang yang dibunuh itu tadi. Ai ba'da ikhrajis salabi. Tegese dalam sakwise ngetokake harta salab minha saking ghanimah. Dan bagi ala khamsati akhmasin ing atase 5 pira-pira seperlima. Di seperlima jadi 5 bagian. Fayuk to mongko den wehake apa arba'atu akhmasiha, papat piro-piro seperlimane ghanimah yang 4 ya, min akorin saking pekarangan tanah, wa mangkulin lan barang kang kena den lih yang bisa dipindah-pindah, diberikan pada siapa? Liman maring wong syahida kang teko kang hadir sapa man, diberikan pada orang yang datang, ai hadara tegese datang sapa man al waqi'ata ing perang, diberikan pada orang yang datang ke perang. Minal ghanimina saking pira-pira wong kang jarah. Biniyatil qitali kelawan datangnya ini biniyatil qitali kelawan niat perang. Wa illam yuqatil senajan ta ora perang sapa man. Ma'al jaisi sertane bolo perang dengan barisan tentara. Walaupun datangnya memang niat mau perang, walaupun dia sendiri tidak perang dengan bala tentara. Tapi yang datang benar-benar datang ke peperangan niat perang juga. Wa kadalan iku kaya mengkono man hadar, man uti wong, begitu juga orang hadar kang hadir man la biniyatil qitali, ora kelawan niat perang. Orang itu datang ke situ tapi enggak niat perang. Tapi waqotala tapi niat perang sapa man fil adharin dalam kalau kang ada. Tapi dia tidak niat perang, tapi begitu lihat di situ terdesak mungkin atau lagi rame, dia ikut perang. Spontanitas. Berangkatnya dari rumah enggak niat perang, tapi begitu di medan laga melihat dia ikut perang, maka dia juga dapat harta ghanimah itu tadi. Wala syai ala nurana sawiji kumujud liman kate wong. Nah, ini enggak punya bagian sama sekali bagi orang hadara kang hadir sapa man ba'da inqidha'il qitali dalam sakwise tutuke perang. Kalau perang selesai baru unduk-unduk datang ya, kayak kadang di film kayak polisi India itu udah selesai baru pada datang, itu tidak punya bagian apapun.
Ini kita bayangkan perang zaman dulu, zaman sekarang mungkin beda lagi lah ya. Tapi hukum ini harus jelas. Artinya nanti kalau ada terjadi perang, ketika kalah itu hartanya menjadi harta rampasan. Wayuk tolan den wei ya, diberikan lil farisi maring wong kang numpak jaran, orang yang datang perangnya dengan membawa menunggang kuda, al hadiri kang hadir, al waqi anta ing perang, wa huwa faris, orang yang naik jaran iku min ahli qitali saking ahli perang, di farosin lawan jaran muhayain kang den sediaake lil qitali maring perang alih ngatasé faris, sawa ungko tala pada ke perang sapa faris amla ora, diberi berapa, apa yang diberikan, apa salah satu hamin telu pira bagian. Orang yang datang ke peperangan dengan naik kuda, dengan kuda yang sudah disediakan untuk perang, yang ahli berkuda berarti, maka diberi 3 bagian. Sahma ini nyata nerong bagian lili farosihi kadue jarane faris, wasahma bagian lahu kadue faris. Berarti yang satu bagian untuk orangnya, yang 2 bagian sebenarnya untuk bagian kudanya. Karena bawa kuda kan biaya juga kan. Dengan yang jalan kaki beda. Wala yuqtolan ora den wahi sapa illa apa illa li faros ya apa illa li farsin angin kadue jalan wahid ingkang siji. Ya, dihitung satu saja. Walau karena senajan ta ono iku ma'ahu satane faris apa afrosun pira-pira jalan kasir tungkang akeh. Walaupun orang tersebut memang bawa kuda banyak, tapi yang dihitung cuma satu. Yang bawa 5 umumnya. Kudanya yang dibawa 5, tapi dihitung cuma satu, tetap dapat 2 bagian. Walir rajili lan kadue wong kang mlaku sikil, orang yang jalan kaki perangnya ini. Ayal muqatili tegese wong kang perang ala rijlaihi ngatasi sikil lorone rajil. Orang yang perang dengan menggunakan kedua kakinya tidak naik apapun. Diberikan apa sahmun sak bagian, wahidun kang siji, diberi 1 bagian saja. 1. Kalau yang naik kuda 3. Wala yusamulan ora den bageni sapa illa liman angin wong ay syakhsin tegese awak-awakan istakmalat kang nyempurnaake fihi daleman apa khamsu syaraita 5 pira syarat, tidak diberi kecuali orang yang memenuhi 5 syarat. Yang datang ke perang dan memenuhi 5 syarat itu yang akan diberi. Pertama apa? Al-islami nyata al-islamu nyata Islam. 5 syarat pertama itu Islam. Wal bulughu lan baligh, udah dewasa, wal aqlu lan akal, wal khuriyatu lan merdeka, wa dzukuriyatu lan lanang. Jadi orang Islam balik berakal, merdeka dan laki-laki. Fa ini ikhtala mongko lamun cacat apa syartun syarat siji min dari kasih mengono khamsu syara'id, ada kecacatan di 5 syarat tadi, maka tidak diberi ghanimah bagian tadi diberi ghanimah bagian tidak, tapi apa? Rudhiha mangkoten perseni sapa lahuman, maka diberi persenan saja. Walam yusamulan ora diberi saham, ora diberi bagian apa lahuman, hanya diberi persenan. Aili mantek wong ikhtala kang cacat fi daleman apa syarat. Satunya imalikonihi ana kalane akrono anane man iku sagiran kecil, cilik, ada kalanya karena orangnya masih kecil katakan. Ada kalanya orangnya itu masih kecil. Au majnun atau edan, orang gila, au raqikon atau budak, au unsa atau wong wadon, au dimian atau kafir dimi. Ternyata orangnya bukan orang Islam tapi kafir dimi kan. Maka dipersen saja, diberi persenan. Waradhu tawi radhu, lughatan dan lughati kalau atau peparing al-qalili kang sidik, ya pemberian yang sedikit. Sebawahnya bagian saham. Wa syar'an utawi radhun dalam syariat iku syai'un siwiji duna sahmin kang sak sore saham. Sebawahnya bagian. Yuk to kang den wehake lirrajili kaduwe wong kang mlaku sikil. Terus berapa persenan itu, berapa jumlahnya? Wa yastahidu lan ijtihad neliti sapa imam fi qadri ghalqi ing dalam kira-kirane persenan. Bi hasabi ra'yihi kelawan milang-milang pendapat imam ya. Imam ijtihad lah berapa banyak sedikitnya, melihat kadarnya dengan pendapatnya imam pokoknya.
Fayazidu mongko nambahi sapa imam al muqatila ing wong kang perang ala ghairihi ngatese liyane wong kang perang. Wal aktsara lan ing luwih akeh apa nek kitalan perange. Alal aqal ngatese kang luwih sithik. Apa nek kitalan perange. Gitu. Ya ditinjau dari sisi seberapa dia ngotot perang, dia ikut banyak perang apa tidak, ikut membunuh dan tidak dan seterusnya. Wa mahallur radhi utawi panggonane radh persenan iku al ahmasu pira-pira peraliman al arba'atu kang papat. Diambilkan dari mana? Seperlima yang empat. Fil adhar ing dalam kaul kang adhar. Wasani utawi kaul kang kaping pindho iku mahalu utawi panggonane sani iku aslul ghanimah diambil dari pokok ghanimah sebelum di khumusul khumus. Sebelum dibagi lima, ambilkan dulu untuk persenan. Tapi menurut kaul yang azhar enggak, itu diambil dari yang empat, dari seperlima empat ini yang diberikan kepada orang-orang yang perang ini tadi. Nanti yang sebagian yang lain kan nanti diberikan kepada Rasulullah masalahnya. Wayok samu lan den bagi apa khumusu kang seperlima. Jadi yang seperempat dari seperlima kan tadi sudah. Nah, seperlima yang sisa ini al baqi kang sikeri badal akhmasin dalam sakwise pira-pira seperlima ala baqi kang papat. Nah, dibagi ala khamsati ashumin ing atase 5 pira-pira bagian. Seperlima sisa ini bagi 5 lagi. Sahmun uti sak bagian minhu saking khumus. Khumusul khumus berarti ikuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadue Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan pada Rasulullah. Wa huwa utawi sahmun yang li Rasulillah iku alladzi kana kang ono apa alladzi kulahu kaya kanjeng Nabi fi hayatin hayat ing dalam sugenge kanjeng Nabi. Ketika kan Nabi masih ada, masih ada. Nah, terus yusrafu dan engokake apa sahmun ba'dahu dalam sakwise wafate kanjeng Nabi lil masalihi kadu lil masalihi kadu pira-pira kebagusan al muta'alliqati kang gumantungan bil muslimina kalan orang Islam. Nah, karena ketika Nabi wafat, maka khumus ini tidak diberikan kepada Nabi lagi, tapi diarahkan kepada masalihil muslimin. Contohnya di sini ada kal qudati kaya pira-pira qudot. Qudot itu jaksa lah katakan. Al hakimine kang ngukumi kabeh fil biladin dalam negara. Amma qudatul askari pun utawi qudatul askar, ya, ini PM qudatul askar ini, polisi militer. Iku fayur zakuna dan paling rezeki kabeh minal ahmasil arba'ati saking pira-pira seperlima kang papat. Diambilkan dari seperlima yang 4 yang di atas tadi. Tidak dari seperlima yang yang humus, Kama kaya keterangan kalau kang dika ingma sapa al mawardi mawardi wa ghairuhu lan liyane mawardi. Terus untuk apa lagi? Selain untuk udat wa kasad suhuri lan kaya mbuntoni benteng lah, termasuk juga untuk apa? Untuk benerin benteng atau untuk pembangunan benteng pertahanan katakan. Wa huwa tawi suhur itu benteng pertahanan. Iku al mawadi'u pira-pira ngana aku fatu kang den wedeni min atrafi biladil muslimina saking pira-pira pinggire pira-pira negarane wong Islam. Al mulasyiqati kang tetemu di biladina maring negara kita. Jadi pinggir-pinggir apa batas-batas negara kita yang berbatasan dengan negara yang bukan negara kita, katakan seperti itu. Jadi membuat batas-batas daerah, batas-batas desa. Kalau dulu ya bila ada batas-batas negara. Wal muradu dengan negara pakai iku sadus suhuri buntoni benteng birrijali lan biro wong lanang. Wa alatil harbi lan biro alat perang. Jadi yang dimaksud sadus suhur ini ya nanti ada beberapa prajurit yang di sana yang diberi uang dari khumus yang bagiannya Rasulullah atau pembelian alat-alat perang yang untuk benteng pertahanan. Kaya qadamulan den dinginake apa lahamu kang perkara kang luwih wigati yang lebih penting minal masalihi saking pira-pira kemaslahatan fal ahamu mongko kang lebih penting. Maka skala prioritas mana yang paling penting dulu. Nah, pasamun utawi sak bagian iku lidawil qurba kaduwe wong kang duweni kerabat. Qurba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tegese kerabatnya Rasulullah.
Wa huwa tayyibul Rasulullah iku Banu Hashim, Banu Muthalib, Banu Muthalib. Berikan kepada Banu Hashim dan Banu Muthalib. Khumusnya ini loh. Kan khumus. Khumus ini dibagi lagi. Jadi seperlima untuk Nabi. Yang Nabi enggak berarti untuk apa namanya? Tadi masalah hartan. Kemudian yang sebagian lagi untuk dawil kurba keluarganya. Yustaroku kang den sebutake fi dari kan sahmun apa dakar wong lanang wal unsa wadon wal ghani lan wong sugih wal faqir lan fakir. Semua dibagi sama. Laki-laki perempuan kaya miskin. Wa yufdalu lan den utamake apa dakaru wong lanang, paling utawa lan den wehake apa mislu hadil unsain. Ayo tolan den wehi sapa dakar mitlah hadil unsaini ing serong bagiane wadon loro. Jadi seperti bagi waris lah. Untuk laki-laki ya 2 kali lipat bagian perempuan. Wasahmun nanti sak bagian. Jadi tadi sudah 2 ya, 2. Satu lagi nih, wasahmun sak bagian lil yatama kedua anak yatim. Al muslimina kang Islam. Jam'u yatimin utawi yatim iku jam' yatim. Wa yatim iku sohirun bisa cilik la aba kang ora bapak iku mujud lahu kali sohir. Sawung kana padha ana sapa sohiru, dadi iku dakaran lanang awon satu wadon. Lahu iku kedua sohir jadun utawi mbah awal atau ora. Satu bagian lagi berikan pada anak-anak yatim yang masih kecil. Kemudian kutilakan batini sapa abuhu bapane yatim fil jihad ing dalam perang awal atau ora. Istaratu lan den syaratake apa fakrul yatimi fakir yatim. Disyaratkan fakir yang mendapatkan saham khumus ini adalah anak fakir-fakir yang ya, apa yatim yang fakir. Terus wasahmun utai sebagian lagi nih ikul masakin ini kada biro-biro miskin. Berarti sudah 4. Wasahmun utai sebagian ikuli abna isabili kada biro ibnu sabil. Sudah khumus berarti sudah kebagi semua. Wasabaqal lan dingin apa bayanuhuma keterangane masakin la ibnu sabil ubaila kita bisyami ing dalam sak durung setitike kita bersiap. Fasul fi qismil fa' wallahu a'lam bishawab. Besok masalah fa' ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita lah tentang masalah hukum harta rampasan, harta salab dan sebagainya. Ini detail karena memang dulu perang secara konvensional saling membunuh satu dengan yang lain. Pasti ketika musuh yang terbunuh bawa sesuatu nanti kita ambil. Nah itu menjadi hak kita. Ya. Pedangnya, harta berharga yang bersama orang yang meninggal itu menjadi hak orang Islam yang membunuhnya. Itu syarat. Kalau ghanimah selesai perang, semua dilucuti, harta dirampas semuanya. Nah nanti dibagi jadi 5 bagian. Yang 4 ini untuk yang perang, disitulah dibagi secara merata. Dan nanti yang 1/5 ini dibagi lagi khumusul dibagi lagi 5 lagi untuk Rasulullah, keluarganya, untuk anak yatim, untuk masakin, kemudian terakhir untuk ibnu sabil. Itu seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang barokah kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.